Ya, saya kira memang secara prinsip ya, gubernur konten itu menjadi penting. Sebagai sebuah eksposur, seorang gubernur itu melakukan gebrakan-gebrakan kinerja yang bisa terukur. Dengan adanya media sosial yang begitu berlimpah, tentu para Mm-mm. gubernur dan para pemimpin-pemimpin daerah itu bisa memamerkan apa saja yang sudah dilakukan oleh mereka. Karena selama ini kan banyak sekali tuntutan-tuntutan dari publik, apa sih sebenarnya kerjaan dari seorang gubernur, bupati dan wali kota. Maka dengan adanya media sosial yang cukup luar biasa, bagi saya Mm-mm. ini adalah semacam moment of the truth, pembuktian bahwa kepala daerah itu melakukan akselerasi, melakukan kinerja, dan mereka berbuat sesuatu yang berguna untuk daerahnya masing-masing. Itu secara prinsip penting sebenarnya, Mas. Minimal rakyat dan publik secara umum bisa melihat bahwa gubernur itu bukan hanya duduk manis dan berdiam diri selama 5 tahun dan hanya menunggu pilkada di 5 tahun selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua bagi saya memang secara prinsip apapun yang dilakukan oleh gubernur-gubernur yang mengekspos begitu banyak kegiatannya di media sosial, itu tentu jangan hanya berhenti di situ. Yang paling penting adalah bagaimana apa yang sudah diekspos di media sosial itu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang konkret. Misalnya soal kemiskinan bisa berkurang, akses terhadap pekerjaan itu semakin mudah, Mm-mm. orang-orang yang selama ini untuk mendapatkan akses terhadap kesehatan itu sulit, kemudian ada solusinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena tentu kita tidak mau publik secara umum apa yang ditampilkan di medsos, di dunia digital itu hanya sebatas ornamen-ornamen yang tidak bisa diukur dan hanya sebatas gimmick yang tidak ada solusinya. Anda Oleh melihatnya ini karena itu, masih sebatas gimmick atau memang sudah sesuai dengan kinerja di lapangannya? per hari ini sebenarnya sebatas testing the water, semacam pemanasan sebenarnya Mas Yasir ya. Mm-mm. Kalau kita mau hitung satu-satu, misalnya soal Gubernur Jawa Barat, misalnya larangan soal study tour, itu bagus sebenarnya. Ini kan untuk efisiensi dan untuk menghemat anggaran, terutama untuk masyarakat yang memang kurang mampu. Termasuk misalnya soal apa namanya dilarang untuk memungut bagaimana penggalangan dana di jalan umum. Itu Mm-mm. secara prinsip bagus, cuman kan perlu ada solusinya. Bagaimana dengan tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musola yang memang tidak punya dana? Kalau misalnya menggalang dana di jalanan umum tidak bisa. Itulah yang saya sebutkan, larangan kanan kiri boleh, study tour tidak boleh, kemudian misalnya macam-macam, tapi yang paling penting adalah kasih solusinya supaya masyarakat itu terberdaya. Kalau Kalau Mas memang Adi masyarakat melihatnya, gaya-gaya kepemimpinan seperti ini memang akan berpengaruh pada simpati publik, begitu akan menarik rasa minat publik kepada para gubernur ini? Kalau melihat kecenderungan rata-rata ya saya kira memang publik suka dengan pemimpin yang selalu menunjukkan apa yang mereka lakukan, Mas Yasir. Tapi ini akan menjadi feedback yang justru sebaliknya kalau tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang terukur. Hmm. Misalnya, kalau soal keinginan wajib militer ke siswa yang dianggap nakal, kalau itu tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang lain dan terukur, misalnya soal bagaimana pembinaan supaya tak ada lagi misalnya anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak sekolah yang nakal, itu tentu ya percuma. Kenapa jawabannya misalnya harus wajib militer? Kenapa misalnya tidak dipesantrenkan? Bukankah di pesantren itu pembinaan jasmani dan rohani juga cukup kuat? Sentuhan-sentuhan psikologis seorang ulama, seorang kiai, dan seorang ustadz menjadi penting sebenarnya untuk menimbang supaya Hmm. anak-anak muda yang selama ini nakal misalnya itu menjadi penting menjadi anak-anak muda yang baik dan anak-anak muda yang soleh. Baik. Satu sisi anak mudanya baik dan yang paling penting pesantren ataupun lembaga agamanya Hmm. itu bisa terbantu dengan adanya program semacam ini. Oleh karena itu kalau saya membaca rata-rata secara umum gubernur yang disebut dengan gubernur konten ini secara substantif bagus, gebrakannya sudah ada, tapi yang paling penting jangan hanya berhenti di situ. Jangan hanya berhenti Kasih di situ ya, Mas Adi ya. Anda jadi betul. melihatnya ini apakah ini betul pembuktian kinerja mereka atau ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi investasi untuk membangun citra di periode selanjutnya atau kontestasi selanjutnya? Kalau bicara tentang membangun citra pasti, saya kira semua pejabat-pejabat publik di negara kita, mereka punya intensi sebenarnya untuk menunjukkan sebagai pemimpin yang pro rakyat. Tentu faedahnya adalah akan disebut sebagai pemimpin yang akan berguna menjadi calon-calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Kalau kita membaca komentar-komentar di netizen, jangan-jangan gubernur yang aktif di medsos, bikin konten terkait dengan segala keputusannya, oh ini adalah jalan panjang menuju 2029. Bagi saya terlampau jauh.
Karena kalau bicara tentang calon presiden Republik Indonesia, sepanjang masih Prabowo Subianto mencalonkan diri untuk yang kedua kalinya, maka sulit saya membayangkan ada calon-calon lain yang bisa menandingi sehebat dan sekuat Prabowo, Mas Yasir. Kan Jadi bisa bagi jadi saya, wakilnya, Mas. ya kalau kita bicara Kang Deddy, ya tentu ini adalah satu partai. Rasa-rasanya calon presiden dan wakil presiden kalau satu partai itu agak sulit untuk memborong dua kursi bersamaan. Kecuali calon-calon gubernur yang lain, mungkin gubernur Jakarta, ya kan? Ataupun gubernur Kaltim, gubernur Banten, gubernur-gubernur yang misalnya bukan kader Gerindra, sangat mungkin. Tapi bagi saya memang di era digital yang semakin terbuka, memang ada tuntutan bagi seorang pejabat publik untuk selalu eksis, untuk selalu tampil, bahwa mereka adalah sebagai pemimpin yang bekerja untuk rakyat. Pemimpin yang bekerja untuk rakyat ya Mas Adi ya. Kalau menurut Anda gaya-gaya kepemimpinan seperti ini dengan program-program kemudian aktif di media sosial ini akan bertahan lama nggak sih?